Masa muda memang masa yang paling indah, namun apa jadinya jikalau masa muda pernah hampir merenggang nyawa? Dan inilah kisah nyata yang pernah dialami oleh Camai di kota Sukabumi dan Capitol City yang menjadi saksi bisu Camai saat hendak merenggang nyawa dianiaya oleh segerombolan anak muda. Semuanya balik lagi bersama Bubang Tampan di sini. Pada video kali ini gua gak akan bahas film karena terlalu banyak hak cipta, dan pada video kali ini gua akan mencoba topik baru, yaitu membuat podcast tanpa wajah tapi memakai video AI. Dan untuk segmen kali ini yaitu segmen kurang tidur ya, tidurin sambil dengerin podcast dari kami. Dan pada kesempatan kali ini gua kedatangan narasumber yang baru yang tentunya mempunyai pengalaman yang sangat amat tragis. Oke, narasumber kali ini kita persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo, silahkan. Perkenalkan, nama saya Camai panggilan. Nama asli? Adalah nama asli, udah Camai aja lah. Oke, siap. Bang Camai, saya dengar desas-desusnya memiliki pengalaman yang cukup tragis ya di masa mudanya dulu. Sekarang Status ya menikah, punya anak satu. Waktu kejadian di masa lalu masih bujang. Masih bujang, masih ini remaja lah. Jadi resep-resep naulian. Namanya juga Nongkrong. namanya juga kenakalan remaja, itu bisa dibilang hal-hal yang sangat wajar, dimana masih mencari jati diri gitu, mencari hiburan di luaran sana gitu. Kira-kira waktu kejadian itu kisaran tahun berapa tuh kejadiannya? Waktu kejadian soalnya saya nggak diingat-ingat, lupa lah gitu kan. Jadi saya nggak mau mengenang masa-masa yang kayak gimana lah gitu. Ya intinya masa-masa kelam itu. Masa kelam. Oke. Tapi Jadi ya masa-masa bujangan aja lah. sekitaran tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 2002 lah, 2002 kejadian mungkin lah. Kejadiannya kronologis dari awal mulanya sebelum tragedi itu terjadi gitu, sampai klimaksnya, sampai benar-benar puncaknya terjadi, sampai akhirnya alhamdulillahnya Allah masih memberikan umur yang panjang dan keselamatan. Amin. Sampai saat ini mempunyai anak dan istri. Nah, gimana tuh cerita awal mulanya gitu, kok bisa terjadi hal yang tragis seperti itu? Awalnya saya pertama di sini berangkat sore, mau kalau di sini ke kota gitu kan namanya. Ya, Kota. tempatnya di kota mana tuh? Di pertama saya nongkrong di Lapang Merdeka, Lapdek. Oke, Sukabumi. Ini kejadian di kota Sukabumi. Pertama. Itu kan Itu udah hari apa tuh? Hari apa? itu hari Sabtu, Oh, berarti malam minggu. ya. Oh, malam minggu. Zaman dulu berarti berangkat masih naik angkot. Nah, angkot Naik angkot berapa orang tuh? tiga orang tuh. Tiga orang. Sama siapa aja tuh? Sama panggilannya si Petong, Ya. sama si Dawo tuh. Ya. Saya kan nongkrong di Lapang Merdeka. Bujang tuh bertiga. Iya, Oh, masih bujang. lama tuh orang-orang pada apalagi si Petong tuh udah kesel, dia pengen pulang gitu kan. Bentar, motong dulu. Terus awalnya itu tuh rencana dari rumah mau ke kota tuh mau apa gitu? Apa emang mau nongkrong doang? Apa emang mau gimana gitu? Mau emang niat main atau gimana gitu? Iya, nongkrong aja. Oh, Nongkrong malam mingguan gitu, biasa. anak muda ya. Ya, terus Saya nongkrong di Lapang Merdeka lama tuh, lama. Ya sampai saya tuh awalnya saya gak pulang, saya dapat harim. Ada harim satu cewek lah gitu, ada Ya, cewek satu. kejadiannya sore itu, sore. Malam udah jam Udah malam. 11-an lah gitu. Jadi nongkrong dari sore. Dari sore. Oke, terus lama-lama gitu ngobrol gitu ya Ngobrol. sama
sama rekan-rekan Nah. sampai malam ketemu sampai cewek. malam. Nah, Oke, terus datangnya si cewek itu saya Ya. kan mau nganterin nih ke Hmm. bawah tuh ke arah jalur mana ya, ceritanya udah kenalan lah sama cewek udah itu. kenalan, udah kenal dekat Ya. lah, sampai bisa digendeng gitu kan. Hai juga. Hai juga. Neng Umi nyangu. Terus Saya jalan, wah itu jalan tuh nganterin cewek di jalan Lapang di Merdeka. Lapang Merdeka ke bawah. Oh iya, Tuh ke sampai bawah. jalan sambil main lah. Pas jalan tuh, pas depan Kapitol tuh, depan Kapitol. Oh iya, Depan Kapitol. Depan Kapitol tuh ada tuh kumpulan anak-anak Segerombolan muda, gitu. dari bawah ke atas tuh. Kira-kira berapa orang tuh? Ya, Yang kira ya hampir 20 orang lah. 20 orang. Tapi awalnya sih nggak banyak kan, 5 orang. Tapi kan jalan kan belok, jadi nggak kelihatan. 5 orang tuh. Terus itu orang-orang itu emang pemuda biasa atau emang preman atau gimana tuh? Ya, pemuda biasa mau nongkrong gitu, biasa. mau kayaknya sih mau ke Lapang Merdeka gitu. Hmm. Tapi di Lapang Merdeka itu nggak tahu ada acara apa, saya lupa. Yang penting saya mau nongkrong Lapang Merdeka. Pas pulang tuh, pas di depan Kapitol tuh toko 1000. Ada kan sebanyak toko 1000 ya. 1000. Heeh. Pertama tuh si Dawo di depan, sama si Petong. Saya di belakang sama cewek. Gandeng cewek. Iya, jadi berempat lah. Mau pulang, cewek mau nganterin. Pas dari sana tuh, dari depan tuh, yang pertama yang kecil-kecil tuh, yang nyenggol pertama ke si Dawo. Nyenggolnya kayak gimana tuh? Nyenggol biasa, senggol lah supaya cari masalah. Terus itu, sorry motong lagi. Posisi Mang Camai sama teman-teman itu emang posisi sadar atau emang udah minum posisinya waktu itu? Ini mah per-peran aja. Iya, namanya anak aja muda. yang Kalau namanya main, pasti ada alkohol. Oh, jadi Tapi posisi nggak banyak. Tapi nggak banyak. Tapi Tapi kan itu mah dari posisinya. enggak, Oh. soalnya itu mah dari sore kan minumnya baru Iya. kan, itu mah udah jam 11 lah, jam 12 saya tahu. Udah gak ada si reaksi. Ya, Udah intinya udah posisi udah sadar gitu, Udah nggak dalam keadaan lagian flying. kan nggak banyak, cuma misalkan segelas lah bertiga. Jadi jadi 3 gelas lah gitu Iya. ibaratkan. Udah gak ada reaksi minum alkohol itu. Udah nggak ada efek intinya. Nggak ada. Ya, terus Tapi kan pas itu tuh dia dari bawah ke atas tuh. Pertama si awal kalau nggak salah 5 orang, nggak tahu 4 orang cowok semua itu. cowok, tapi di bawah masih kecil-kecil lah gitu kan, dia cari masalah. Saya nggak tahu kan, biasa nggak ada masalah lah gitu kan. Jenggol sama yang teman saya tuh si Dawo. Tapi si Dawo nggak dihiraukan, dibiarin aja. Lagi posisinya lagi jalan itu. Lagi jalan, lagi maksudnya jalan. berdua, saya berdua. Oh iya. Tiba-tiba langsung Dawo sebret berdua. gitu dia tuh. Sebret. Oh. Dia nggak ada reaksi tuh si Dawo, langsung jalan aja. Iya. Nggak. Pas terakhir Nggak nih direspon. ke saya nih, Oh. nyenggol. Saya kan diam dulu. Terus si cewek disenggol enggak? Enggak, Oh, kan enggak. posisinya belah kanan. Oh iya. Cewek belah kiri. Satu orang tuh yang nyenggol apa orang yang sama? Ada bertiga, berempat, atau berlima. Nyenggol. Tapi si orangnya yang sama yang nyenggol si Iya. Dawo juga. Iya, itu Oh. kan jadi pas jalan. Terus jadi berhadapan. Terus saya diam dulu. Maksudnya ada apa gitu kan. Nyenggolnya kan keras, nyenggolnya. Nggak nyenggol timbang nempel gitu, enggak. Keras aja di tangan. Ada apa? Pas saya diem, saya udah di ini, bahkan si cewek tuh saya juga nggak tahu kemana tuh. Saya yang sendiri tuh di ini, si Dawo, si Petong nggak tahu jalan terus dia gitu kan. Terus itu posisi Petong sama Dawo lihat kondisi langsung banyak gerombolan pemuda itu. Dari situ saya nggak merhatiin si Dawo sama si Petong. Saya Terus si cewek ngobrol ini masalah apa gitu, ada apa. Si cewek juga nggak tahu kemana tuh pas itu. Pas jadi langsung pergi aja gitu. Cewek juga. Saya jadi nggak fokusnya gini, saya kan ke titik orangnya, jadi ke ini orang kan fokusnya ke yang ngobrol ini kan, yang nggak tahu nih si Dawo, nggak tahu kemana, nggak tahu. Jadi ke distract gitu, jadi ke Mungkin fokusnya nggak ke tahu ini. di
sama orang itu nggak tahu, saya maunya sendiri gitu kan, di apa, digulung lah gitu kan. Iya, udah Digulung. iya udah digulung. Tapi nggak ada berani yang ini nih yang nonjok satu gitu, belum. Terus itu nanya-nanya gitu, nanya gimana gitu. Nanya-nanyanya biasa nih, saya misalnya pertama ada apa ini gitu kan. Pas udah banyak cerita itu ada apa langsung saya dipukulin sama yang kecil, yang gede itu yang datang. Yang kecil nggak berani yang mukulin, Tiba-tiba mukul baru kalau udah mukul itu baru semua mukul. Yang kecil juga saya kan sempat nggak bisa gimana berontak, tapi sempat melawan waktu itu. berontak saya juga sampai nih apa, rambut saya di jambak saya masih bisa digini, saya duduk aja gini, wah pada mukul. Larinya tuh pakai alat-alat itu, sampai kepala dibacok gitu kan, ini punggung pada robek, baju dipakai golok lah gitu kan. Sama kepala saya kan langsung di situ nggak bisa berdiri, langsung dipukulin terus. Sempat saya berdiri, walaupun saya berdiri cara sendal kemana gitu. Sendal kayak sebelah gitu. Wah, udah berdiri saya udah gak kuat, pusing kan, kebanyakan darah ya. Saya sempat paling berapa meternya, saya jalan lari lah gitu, seberapa meter, paling 3 meter apa 5 meter tuh. Di ini lagi semua anak kecil tuh yang ini, saya sampai di sama tangan di ini lah gitu kan, sampai kena sama tangan. Dipukulin lagi di situ. Kelihatannya nih pas anak kecil yang terakhir tuh, kan kecil dia nggak terlalu ini ya, ke saya kan agak tinggi gitu. Jadi sampai dia naik ke trotoar, tahan aja pakai tangan gitu kan, sampai kenalan gitu. Nah yang saya ini kan, yang saya apalah gitu ya, ini yang masih ada yang jualan pada diam aja, dia mungkin nggak tahu takut. Yang banyak orang jadi ini ya, jadi kayak yang cuek gitu. Dia cuek-cuek aja gitu kan. Oh, masih ada yang jualan itu? Masih ada gitu kan, kayaknya Itu tuh, nggak tahu jam 11 jam 10 itu tuh lah. kejadiannya tepat di depan jalan rayanya Kapitol apa di belakang? Di depan Kapitol kan ada toko 1000. Iya. Nah, saya lari sampai belokan tuh, belokan ketika ke bawah. Saya lari dari Berarti situ. hampir pinggir jalan kejadian. Iya, pinggir jalan. Di pinggir jalan, saya di tengah jalan tuh. Gak ada warga waktu itu yang nolong. Warga di mana? Di situ paling ada aja yang jualan. Ada warga Cina paling. Nah, kan saya udah pasrah aja lah gitu kan. Berarti itu udah banyak bersimbah darah berarti. Banyak, sampai baju juga sobek-sobek. Sampai juga kan lari-larinya tuh anak-anak gak tahu sama siapa ya, gak tahu, mungkin dia lari sendiri gitu kan, pada pulang sendiri gitu, pada didiamin saya karena saya udah banyak keluar darah gitu kan. Sampai jalan juga nggak bisa ya, jatuh lagi kan, pusing banyak darah. Tapi itu posisi si gerombolan yang udah ngajar tadi ngejar gitu. Pas Camai lari, mereka juga Iya, ngejar. masih ngejar tuh, masih dipukulin lagi saya. Makanya saya inget tuh sama anak kecil tuh yang saya ingat goloknya Yang ditakis itu. Terus berhentinya mereka gimana? Nah, saya nggak tahu tuh berhenti, mas. Saya padahal udah pasrah, ini mungkin lah sampai di sini, Sampai ajal gitu ya mungkin. Tapi pas itu udah pada gak ada, saya dibiarin. Sampai saya tuh sempet ke Polres, dari situ jalan ke Polres sampai. Berarti posisinya lari, itu lari? Bukan lari, enggak, saya udah jalan biasa aja. Soalnya kan udah bingung, nggak bisa lari. Udah sempoyongan gitu. Sempoyongan sampai ini yang diinin, yang jualan. Saya nggak digendong sama yang jualan. Jualan apa itu? Ya kan di situ banyak aksesoris, apalah gitu kan. Nggak digendong mungkin karena saya banyak darah, untuk baju pada sobek itu, mungkin nggak tahu, takutnya kan, jadi takut jadi saksi mungkin. Ya, jalan ke Polres Sukabumi. Sampai ke Polres juga saya nggak duduk di bawah dogong, di belakang. Nah, kan darahnya cina banyak. Terus itu pas masuk Polres, berarti si gerombolan itu udah nggak ngejar? Udah nggak ngejar. Dari awal juga pas saya jalan juga udah nggak ngejar. Nggak ada, udah nggak tahu. Ya intinya pemuda itu udah lihat bahwa
kondisi macamnya emang udah prihatin gitu ya udah gitu. Terus Sampai pas masuk Polres nih gimana tuh, gimana Pak, tolong atau gimana? iya saya bilang, Pak, tolong Pak, saya digebukin di bawah. Emang Pak, tolong saya dikeroyok di bawah. dia juga yang ini langsung ke bawah, ada Banyak yang jaga dari polisi waktu itu. banyak Oh. yang pakai laras panjang juga ada, Oh. langsung ke bawah. Sampai saya ke Dogong tuh, udah gak sadar saya dibawa kemana. Udah gak Tapi posisi masih sadar, nggak pingsan, nggak sadar, enggak pingsan, tapi Setengah saya sadar gitu. setengah sadar di bawah. Sampai rumah sakit pun saya langsung ditangani ya, langsung dibawa ke KS Samsudin. ke Samsudin. Masih muncar eta baalnya. Ya, masih jadi belum merasakan sakit yang benar-benar sakit gitu. belum merasakan baal gitu. Ya, itu kalau dari bahasa Sundanya. Pas itu juga saya waktu saya ingat-ingatnya tuh gini, ingatnya pas waktu dijahit tuh, kan kalau namanya dijahit nggak boleh minum, nggak boleh apa ya kan ya. Saya juga udah haus kebanyakan darah, kayak saya sampai bilang, wah dokter apa gitu kan. Jadi gak dikasih minum gitu, biarin saya beli gitu, beli air guys. Kan masih di ini, kalau kita minum mungkin semakin banyak darah, Pasti nanti ngalir lagi darah. makanya saya haus keringnya bener. Sampai saya makanya inget itu, sampai inget pengen minumnya gitu kan. Udah dijahit, katanya, dok saya boleh pulang, nggak boleh, cina ini kan saya udah nggak terasa gitu kan. Udah dirawat, baru itu gak sadar saya, jadi gak dikasih minum gitu, biarin saya beli gitu, beli air. Kan masih di ini, kalau kita minum semakin banyak darah, Pasti nanti ngalir lagi darah. makanya saya haus keringnya bener. Sampai saya makanya inget itu, sampai inget pengen minumnya gitu kan. Terus itu Saya udah dijahit, katanya, dok saya boleh pulang, nggak boleh, cina ini kan saya udah nggak terasa gitu kan. Udah dirawat, baru itu gak sadar, ada yang terus itu pas polisi kan di mobil Dogong polisi tuh. Polisi langsung ke IGD, berarti ini ada korban, langsung ditangani. langsung ditangani. Bahkan polisinya itu yang jadi ininya, kan di rumah sakit harus ada pihak keluarga. Kalau ada pihak keluarganya yang gimana depannya penanggung jawabnya gitu kan. Polisi itu yang menjadi penanggung jawab. Masih ingat nama polisinya? Boro-boro inget nama polisi. Intinya mah Ya, pokoknya dia yang tolong. Penglihatannya udah buram gitu kan. Terus langsung ditangani sama tim medis dari Bunur. Terus udah agak sadar, mungkin udah dijahit ini itu. Terus gimana? Saya awalnya minta pulang, kan saya udah mungkin belum terasa ya. Pokoknya saya minta pulang, nggak bisa, kata dokter, harus di ini ngelawat inap di sini. Nah, baru Posisi di IGD, masih di IGD. baru saya sedang dibawa juga, saya udah pas itu kan, misalkan dibawa ya, dibawa ke ruangan. Saya udah gak inget pas itu. Pas kejadian waktu itu pertama dijahit masih ingat, lah pengen pulang. Dijahit di area kepala doang. Ya, dijahit ke kepala doang, kalau punggung sih enggak dijahit, nggak terlalu dalam gitu lukanya. terlalu dalam. Cuman dari kepala yang fatal. Dari kepala berapa jahitannya? Hampir 30 jahitan kalau nggak salah. Maksudnya nggak satu titik, 3 titik. Terus itu zaman dulu kan belum ada BPJS ya? Belum. Terus itu administrasi penanganannya? Ya kalau ada pihak keluarga? Ya orang tua. Orang tua mungkin ya ke desa lah minta. Berarti waktu awal emang diobatin dulu gitu? Ya, kan ada itunya polisi itu yang. Nah terus udah di situ? Ya udah di situ, bahkan kan dulu mah nggak ada HP gitu kan. Ya paling nomor rumah, nomor telepon rumah. Nah, nomor juga masih jarang. Nomor telepon rumah juga ada, nomor rumah katanya. Tapi kan saya nggak ada kartu nama. Saya kan udah gak sadar. Jadi di dompet itu ada kartu nama Mas Udin.
tetangga. Oh, Jadi oh ini Cina yang bisa dihubungi mungkin kata polisi. KTP tapi ada KTP. KTP Sama waktu itu di dalam. nggak tahu ada KTP ada udah ada soalnya dipegang sama polisi itu KTP yang mungkin pas di dompetnya dibuka ada kartu nama Pak Udin tuh Mas Udin ada nomor teleponnya dihubungi ke sini Sama pihak polisi. iya katanya ada kecelakaan mungkin lah nggak tahu lah mungkin Kayaknya suruh datang pihak keluarga itu. tapi saya udah nggak inget mungkin pagi juga nggak inget lah saya tidurnya ingat nggak tahu kapan ya iya lama lah gitu agak lama beberapa hari. Nah, terus akhirnya pihak keluarga datang tuh ke rumah sakit. langsung datang kata saya gitu kan langsung datang. Ibu saya nggak terlalu kan udah tua kalau ibu. Oh, jadi kakak datang langsung ke rumah sakit. Terus kakak juga pasti kaget dong, ini kenapa gitu, kecelakaan gimana gitu? Iya Tabrakan atau pasti gimana? kan orang menyangkanya ya apalagi kan kata polisi alkohol gitu kan. Iya pasti pikirannya ke arah negatif gitu. Nah ya itu namanya udah mabok gitu kan. Padahal saya kan enggak ya gitu mah udah lama misalkan dari sore Udah emang posisi sadar. udah sadar. segelas lah bertiga nggak bakalan mabok Juga gak akan terlalu berat. soalnya kan orang posisinya udah lama lagi udah kejadian dari minum. Terus ini nih bentar, terus kedua rekan tuh Katong sama Adawo gimana tuh? Nggak tahu kemana katanya dia mah naik angkot. Terus saya katanya si Jawo si Betong dia turun di Cisaat langsung laporan ke Polsek Cisaat. Atau gimana? Aduh, pada harusnya yang deket ya Polres. Ya mungkin Panik juga. Panik kan banyak orang mungkin di situ banyak ada 15-20 lah gitu nggak tahu. Banyak kan. Datang tuh ke rumah sakit Katong sama Adawo akhirnya. Datang mungkin beberapa hari lah. Tapi nggak begitu kejadian di rumah sakit. Datang enggak gitu. Enggak, dia kan mungkin agak shock takut lah gitu. Nah, takut jadi nanti ditanya sama pihak polisian juga. Terus jadi dirawat inap di rumah sakit. Dirawat inap jadi berapa hari lama mungkin 2 minggu lebih. Lama sampai 2 minggu. Mungkin itu juga jangan dulu pulang gitu kan. Makanya belum ini. Karena saya juga biaya. Emang kan biasanya kalau penyakit yang biasa gitu kalau di rumah sakit paling 3 hari pulang. Itu sampai 2 minggu berarti emang parah gitu lukanya. Iya, kata dokter masih lumayan lah gitu kan sampai kena ininya lah gitu. Kena area vital gitu. Terus beberapa hari kemudian akhirnya datang ke rumah sakit Dawu Datang ya bercerita katanya udah di ini lagi lah gitu katanya nggak tahu sih sama. Terus itu selama dirawat inap ditungguin sama siapa? Jadi di rumah sakit? Ditungguinnya sama temen kadang ibu saya, ibu saya tuh kadang kakak saya, gantian lah gitu kan namanya orang mungkin kerja lah, pada kerja mungkin orang tua saya kerja paling sama ibu. Itu perasaan orang tua apalagi ibu gimana tuh waktu awal datang ke rumah sakit terus tahu kronologisnya seperti itu gitu? Ya mungkin ya apa sih namanya orang tua lah gimana gitu kan dia anaknya kecelakaan gitu. Apalagi kan ini kecelakaannya bukan karena kecelakaan nggak sengaja gitu kan, kalau misalnya tabrakan di motor kan nggak sengaja gitu, ini kan emang semua orang gitu kecelakaannya emang direncanakan oleh orang lain gitu. Jadi korban kenakalan pemuda yang bangor di saat itu. Makanya kalau dulu sih kalau disebut rentan lah gitu karena keributan gitu kan. Soalnya kan belum gimana ya keamanan belum sekarang gitu kan. Sekarang suka ada patroli gitu malam itu suka ada yang rolling polisi. Kalau dulu kan belum ada mungkin ya kadang-kadang orang ya di kampung saya juga mungkin cari masalah gitu kan, apalagi kalau banyakan gitu kan senangnya cari masalah. Terus itu cewek yang kenalan di awal yang digandeng ada ketemu lagi? Nggak ketemu sampai sekarang, jadi situ aja udah sampai situ. Jadi menghilang iya bumi. Menghilang nggak tahu, saya juga nggak tahu sampai sekarang gimana gitu kan takut wajahnya. Apakah masih hidup masih sehat gitu?
Ya namanya dulu anak muda sih, kalau sering nongkrong-nongkrong itu pastilah ada kejadian. Makanya itu kan saran buat saya, buat anak muda lah mending di rumah aja, di kampung sendiri gitu Cari kan. aman. Ya daripada Terus di dalam hati ada ini gak perasaan pengen balas dendam gitu. ya namanya Kesel manusia gitu, masih gimana? ada lah, masih ada pengen lah. Tapi kan saya gimana gitu kan, orangnya gua Nggak ingat gitu. nggak ingat, Lupa ingat. lupa gitu kan. Kalau misalkan mau disusul kemana gitu kan, nggak tahu. Karena namanya kota kan Iya. bebas Terus dari belum mana-mana gitu. belum tentu posisinya nongkrong lagi di Kapitol. Ya kecuali saya pergi ke kampung itu, ya pasti Oh. di kampung itulah gitu Kalau kan. saya Itu mah tahu. netral daerah kota mah. Mau kampung Iya. mana nggak tahu, kampung mana gitu yang main. Terus selama di rumah sakit nih, selama pemulihan udah pulang, terus gimana? Udah dokter udah nyatain buat ya udah boleh gitu buat jalan atau pulang gitu. Udah pulang juga gini, saya kan masih lihat keluarganya, mungkin keluarga ya di bawah. Saya juga jadi bingungnya gini, kata dokter kan saya udah pulang nih sore ini, saya kan udah pada dibuka tuh infusan apa gitu, peralatan dokternya mungkin peralatan rumah sakit, Peralatan medis udah ya, pada udah di keluarga saya belum pada datang. Gimana nih? Terus posisi itu sama siapa? Sama si Obeng tuh, si Oh, Obeng, ada teman sekampung. Iya. Si Obeng pulang sekolah. Hmm. Sampai gini sempet saya juga kan di rumah sakit tuh ada tukang bubur yang di kampung di bawah ini kan kenal ya, yang tukang bubur namanya nanti bubur anu iya teh Ngerasa. Oh. ada jaga di situ di dalam rumah sakit. Din kata si namanya Udin. Din cen rumah sakit ya cen. Din mau nitip ininya tasnya kan baju-bajunya. Oke, pulangnya diambil cen. Diambil pun nitip gitu. Nah, saya mau kabur dari rumah sakit. Tanpa pengetahuan pihak rumah sakit. Tanpa pengetahuan rumah sakit, saya kabur di jam belakang tuh. Lewat belakang kan ada di lewat belakang bisa kan? Belakang sama saya udah keluar. Terus saya telepon dulu ke wartel, ke sini ke rumah. Terus itu emang posisi megang uang? Ada kan sih, ada megang uang kan, Megang uang. kan misalkan bisa. Ya, Ada apa-apa gitu kan, orang saya sendiri sama ditunggu sama ada tuh temen pegang telepon dulu katanya, Camoy udah di luar nih, gimana gimana kata keluarga. Kabur kata Mas, kabur jangan kabur, pulang dulu ke rumah sakit. Tapi posisi ke wartel Saya udah iya belakang rumah sakit ada wartel. Aduh gimana sudah bisi cek bahasa kolot bisi air naon deui cenah ke utang cenah bisi karuguran bisi air naon deui ge cenah rumah sakit. Posisi emang udah gak diperban atau gimana? Diperban sih, kepala masih diperban. Tapi kan saya pakai topi pakai topi itu tuh teman saya Buat tutupin. tutupin perban. Saya pulang lagi udah ke rumah sakit, nunggu keluarga katanya ntar keluar apa tuh keluarga ke situ gitu. Mau ini balik lagi udah nggak lama langsung ada keluarga kita pulang. Sampai juga tuh apalah biaya masih bisa di inilah gitu kan, Ya masih bisa dihandle lah. masih di ini bisa dimusyawarahkan gimana. Udah pulang situ, Terus itu pulang juga naik angkot. terus itu pihak polisi sempat datang lagi ke rumah sakit. Saya lupa sih kalau itu mah nggak tahu datang lagi, katanya KTP diambil sih sama kakak gitu kan di polisi Izin jaminan gitu. Tapi kata pihak polisi bakalan diusut gak itu kasusnya, bahwa ini kasus pengeroyokan gitu. Ya pasti bilang diusut, tapi kan kalau orangnya gimana ya, orang di bawah lah gimana gitu, nggak berani inilah uang lah gitu, mungkin kurang nge-push polisi gitu. Jadi kurang nggak bakalan ketemu mungkin. Ya udahlah gitu mas, sadar aja. Yang penting mah intinya nyawa selamat. Saya udah ini lagi mas, alhamdulillah udah pulih lagi.
pulang tuh ke rumah, udah dari rumah sakit pulang ke rumah, terus pulang tuh masih ada jahitan kan, masih berobat jalan, masih harus masih rutin bolak-balik. paling saya larinya di sini dirujuk ke puskesmas supaya dekat lah gitu kan. Puskesmas aja berobat jalan. Sobat ke sobat gitu. Terus saya harus apa, bekas jahitannya tuh jahitannya harus dibuka gitu kan itu nggak permanen ya, masih harus dibuka itu yang dibukanya yang sakit di jahitannya tuh di puskesmas. di puskesmas salah kopi kalau Salah kopi. segog sampai lama tuh dibuka jahitan sakitnya tuh, sakitnya dibuka jahitan daripada dijahit. Lebih sakit pas dibuka. Sampai diam dulu keringat keluar gitu kan, diam dulu lanjut lagi. Kerasa lah kalau buka jahitan. Berarti pas udah pulang dari rumah sakit ya agak sedikit pulih, udah buka jahitan, pasti ada dong bayang-bayang waktu posisi dikeroyok itu pasti selalu ada. Makanya saya udah sembuh jalan ke kota agak trauma, selalu bawa golok. Sampai jadi, saya lihat konser juga jadi antisipasi iya, gitu. si cepengannya yang mana saya tapi setelah kejadian itu, setelah emang benar-benar normal sehat, masih tetap gitu ngelanjutin kebiasaan nongkrong. Iya, nongkrong nggak terlalu lah gitu kan, saya agak waktunya gitu kan, namanya malam kan ada sepinya, kita harus tahu waktu lah. Cuman kalau udah setelah kejadian itu pasti pihak keluarga juga pasti agak ini dong, agak ngebatasin gitu. Iya, ngebatasin. Dari awal juga orang tua pasti ngebatasin, tapi kan namanya anak muda ngeyel aja gitu kan, berangkat sembunyi-sembunyi apalah gitu alasan. Setelah pulih benar-benar udah buka jahitan ini tuh masih tetap nongkrong, tapi antisipasi bawa sajam gitu. Saya juga ada konser tuh di gedung Lapang Merdeka tuh, di sebelahnya kan ada tempat konser, kalau di dalam nggak di luar. Gedung juga nggak belah sini ada di gor tuh kan. Saya juga kan saya mau pakaian rapi ya, kan anak kayak konser pang. Terus nongkrong sama si Dawo sama si Katong lagi? Enggak, saya jarang-jarang, masih sendiri lah gitu, sendiri saya ke konser, kayak konser terus kan dulu pang gitu ya. Saya sampai ke konser tuh yang bawa golok tuh ya pas ada Kapten. Pas waktu itu pas lagu paling seksi. Saya kan di situ lihat sendiri aja. Sendiri bawa golok, tapi saya pakai rapi kemeja. Golok berarti dimasukin di dalam. Bukan, itu benar-benar dipantau ya, di depan pas masuk dia benar-benar dipantau peralatan dia. Dikarenakan saya rapi, nggak kena tuh masuk. Jadi nggak diraba, enggak. Kalau diraba tuh orang juga pada wah ya pasti ini langsung penjaga. Berarti emang bawa sajam, cuma dimasukin ke dalam baju gitu. Cuman emang pakaian rapi, jadi petugas ngiranya ya ini anak baik-baik. Dan saya ada rapi gitu. Emang sampai keluar juga aman lah. Kalau emang itu nggak ada rasa trauma gitu pas udah kejadian beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan mungkin ya, terus nongkrong lagi, apalagi dengan sendiri gitu, nonton konser yang notabene-nya suka ada kerusuhan gitu. Emang nggak ada trauma gitu? Trauma nggak ada, maksudnya ada sih trauma, tapi dikarenakan udah saya mananya pengen inilah gitu kan, emosinya pengen apalah gitu, emang benar-benar pengen menikmati masa muda gitu. Maksudnya pengen apalagi ketemu sama orangnya gitu kan. Mungkin kan ketemu gimana orangnya sampai belasan gitu. Terus semenjak kejadian itu nggak pernah lagi lewat kafe tuh?
Sering ke Kapitol, bahkan saya nongkrong lagi di Kapitol gitu kan. Nongkrong Siapa tahu gitu ketemu lagi. Tapi nggak malam, siang lah. Kalau malam gua jam 9 pulang. Sering nongkrong lagi. Nah, semenjak kejadian itu berarti udah gak ada lagi tuh insiden-insiden kayak gitu, ribut-ribut gitu, gak ada. Ya ribut mah ada sama orang kalau saya nongkrong lihat wah. Cuman emang gak separah Jadi itu. kalau dulu kayak hukum rimba gitu kan. Jadi nggak pakai hukum, misalkan kita dipukulin ya mukulin lagi gitu kan. Gak padang Nggak mungkin nggak kita lapor gitu. Ribut lagi gitu. Cekjat. Jadi emang diberesin lah. Sunda nama siri Allah gitu kan. Sekarang kan ada Dan sekarang mah dipukul pasti dilaporin gitu. kena pasal. Dulu mah enggak, kayak misalkan kita dipukul ya kita besoknya harus cari lagi gitu yang mukul. Jadi aman setelah kejadian itu. Maksudnya aman, enggak, walaupun ada ribut mungkin tidak Saya menghindar lah gitu. Saya sekarang udah tahu jadi misalkan antisipasi. ada orang apa gini biarin aja lah gitu kan. Kecuali kita banyakan gitu kan. Kalau kita apalagi kita sendiri, misalkan orang cari masalah, udahlah biarin. Gimana? Mending cari aman. Cari aman, kecuali dia sendiri, saya sendiri. Kalau dulu kan mainnya pasti main-main ke kota. Kan belum ada HP. Kalau sekarang sih enggak. Paling sekarang mah geng-geng motor gitu kan. Ya, di motor. Dulu mah enggak ada geng-geng motor, paling geng-geng kampung gitu, geng-geng lembur. Paling itulah kumpulan. Jadi kan sekarang mah orang bagusnya sih emang ada bagusnya ya main HP di rumah. Kalau dulu kan nggak ada HP, telepon juga wartel. Jadi kalau mau main ya liar aja gitu. Iya, liar kemana lah. Paling emang ke rata-rata sih orang ke kota gitu, Sukabumi ke kotanya gitu. Main malam minggu gitulah. Makanya rame. Berarti zaman dulu masih ada bioskop. Bioskop ada, Indra. Udah tuh aman, gak ada pernah ini lagi gitu, ribut-ribut lagi sama orang gitu. Ada juga. Enggak, udah lama-lama lah itu ada lagi keributan Cibadak tuh ribut lagi. Sampai di Cibadak tuh tahu nggak waktu pertama saya HP. Oh iya. Itu mah udah di sini udah ada HP, udah. Oke. Udah Zaman HP Nokia N70. Bukan, saya mah bukan N. Iya Nokia N70. N70 kayak kameran. Iya, N70. Nah, itu mah udah ini. Nah, oke. Lagi lah. Itu kita lanjut di part 2 ya. Ternyata beliau ini pengalaman tragisnya bukan hanya di Kapitol, tapi juga masih berlanjut di part-part berikutnya. Jadi kita tutup dulu part satunya. Next kita akan bahas part 2. Dan inti dari video ini adalah ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Intinya namanya juga anak muda di masa itu mau cari jati diri itu seperti apa gitu. Namanya juga anak muda lagi asik-asiknya bermain gitu. Walaupun bermainnya ya seperti itu gitu. Apalagi sampai pengen ngelukain orang gitu, kayak gitu. Ya buat apa? Mungkin mereka emang jadi kebanggaan mereka sendiri bahwa gua udah pernah bacokin orang, mungkin seperti itu. Apresiasi mereka tuh pengen dapat pengakuan seperti itu. Tapi ya balik lagi ya, semua juga tidak menguntungkan, yang ada malah merugikan diri sendiri sama orang lain. Nah, intinya lebih baik jadi orang rumahan daripada harus liar ke jalan gitu. Walaupun kalau tidak penting-penting amat gitu, mending cari aman ya di rumah aja gitu. Benar, Macam Betul ya, betul. Oke, pada episode kurang tidur kali ini mungkin segini aja ceritanya. Terima kasih banyak pada narasumber kita saat ini, Mang Camay. Dan untuk kedepannya jaga diri kalian baik-baik dan juga perbanyak ibadah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. By the way,
narasumber ini adalah orang terdekat dari saya ya. Beliau ini adalah om saya gitu, adik dari bapak saya. Tapi 100% ceritanya real, no setting-setting. Bukti semuanya juga ada, bukti luka-luka semuanya ada. Walaupun orang terdekat gitu, tapi ini real ceritanya, nggak ditambahin dan nggak dikurangin. Karena sebelum cari narasumber yang jauh, pasti nyari dulu yang dekat gitu. Kalau misalnya yang dekat udah semuanya diceritain, pasti kedepannya saya juga pasti bakalan cari narasumber yang memang mempunyai pengalaman tragis gitu. Karena tema podcast saya ini cuman bahas pengalaman yang emang memilukan, emang tragis gitu intinya. Bukan pengalaman horor, tapi pengalaman hidup yang emang benar-benar pernah terjadi gitu di kehidupannya, antara hidup dan mati seperti itu. Oke, Mang Camay, pesan dari Mang Camay. Pesan dari saya, ya intinya kita harus jaga diri aja gitu kan, harus kita Jaga diri, perbanyak iman. banyak iman gitu kan, harus ingat lah gitu kan, kita masih muda, harus Banyak melakukan hal-hal yang yang positif gitu kan. Kita gimana ke depannya gitu kan, gimana kita kan pasti tua ujungnya kalau kita punya umur. Ya segitu aja lah. Oke, next di part 2 ya. Nantikan kelanjutan kisahnya. Terima kasih Bang Camay sudah mau berbagi cerita tragisnya di channel TMF 96. Oke, kurang tidur ya, tidurin. Bye.